dengan pengalaman yang sampai di situ, sampai di titik ini, itu kalian dapat apa sih? Mohon maaf, kadang sampai dijemput, Iya, kerja kerja dulu gitu, dulu kayak gitu, pulang sudah ya. waktunya. Malah disuruh kerja. Iya, Iya. kadang Iya, dijemput dijemput. gitu, kadang ada juga yang malah kamu nggak belajar kah? Gitu, itu Oh, kakaknya iya, sudah iya, datang iya, gitu. iya. Kadang ada juga yang begitu. Nah, jadi harapan saya adalah saya ingin untuk kedepannya mungkin VPET bisa membuka cabang lagi mungkin di daerah Kalimantan seperti di Berau begitu, karena sepertinya di daerah tersebut juga sangat banyak gitu anak-anak jalanan yang membutuhkan pendidikan lebih. Iya. Ini selama 8 bulan Hmm? sudah pernah direspon pemerintah nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali di Mari Bicara, konten dari Media Kaltim. Kali ini kita ada pembahasan menarik terkait pedulian terhadap sesama. Kali ini Media Kaltim kedatangan tamu-tamu adik-adik dari VPage. Iya, VPage ya. VPET. Di Inggris kan gitu ya. Ya, VPET-nya. Iya, betul. VPAJ. ya. Jadi sebenarnya kepanjangannya itu dari Volunteer Peduli anak Peduli jalanan. Keren. Peduli anak jalanan. Anak jalanan yang kadang bikin resah, yang kadang bagi sebagian orang hanya menjadi penyakit masyarakat, tapi bagi mereka adalah sesuatu yang layak diperjuangkan. Nah, kita akan bicara, kita akan ngobrol santai sama mereka. Kenapa sih mereka mau repot ngurusin anak jalanan? Iya, betul. Karena mereka ngeselin loh. Benar. Waduh. Kalau jadi peminta agak maksa, kalau nggak dikasih kadang kendaraan kita digeret di segala macam lah. Ya, jadi stigma di masyarakat anak jalanan itu bukan sesuatu yang membanggakan. Nah, tapi ternyata di balik itu ada komunitas VPage yang katanya, yang konon dibentuk dari Balikpapan itu yang peduli sama mereka. Bahkan mereka rela untuk memberikan bekal pendidikan. Jadi mereka itu seperti disekolahin dengan pola tersendiri. Nah, seperti apa sih polanya, nanti kita coba aja ngobrol ya mereka ya. Oke, boleh dikenalin satu-satu masnya dari sini? Oke, halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Tahir, dipanggil Rizky, jabatan saya sebagai ketua dari VPET Samarinda. Oke, mbaknya? Halo semuanya, perkenalkan saya Indah di VPS Samarinda sebagai bendahara umum, dan saya juga sudah bergabung dari awal terbentuknya VPS. Silakan. Halo semuanya, saya Surya Dinata Putra, biasa dipanggil Surya. Di VPET sendiri saya adalah koordinator ketua divisi perlengkapan di VPET. Oke. Ya, ini menariknya VPage ini baru-baru ini sudah menggelar event rekrutmen ya. Iya, betul. Belajar. Rekrutmen pengajar ya. Pengajar. Bagi anak jalanan. Jadi di mata mereka siapapun yang tertarik untuk mengajar anak jalanan itu layak jadi pengajar dengan pola dan standar yang mereka punya, gitu ya. Oke. Kita coba breakdown dari awal ya. Coba ceritain dulu deh, gimana sih sebenarnya terbentuknya VPage ini? Awal-awal itu di Balikpapan ini kita VPET Balikpapan ini dibentuk pada tahun 2021. Ya, 2021. Nah, VPET Balikpapan ini terbentuk oleh Kanara yang disebut Kanashita Rahma. Oh, itu penyetus utamanya. Iya, Siapa? Nara? Kanashita Rahma. Rahma dipanggil Nara. Dipanggilnya Kanashita Nara. Rahma. Iya. Oke. Beliau itu sebenarnya basicnya apa? Kok bisa sampai ke VPage itu basicnya awalnya apa? Jadi sejauh ini yang saya tahu tentang Kak Nara itu banyak minat banget di bidang kemanusiaan. Terus beliau itu juga bekerja sebagai karyawan, dan awalnya bisa terbentuk VPage itu Kak Nara itu pengen banget nih ada komunitas gitu, pengen gabung ke komunitas kemanusiaan awalnya. Nah, pada saat itu Kak Nara ini
ayo dong ini kita buat, ternyata Kanara pengen nih buat kayak. Terus juga di Balikpapan posisinya itu masih jarang banget komunitas yang berkontribusi itu di bidang pendidikan gitu. Jadi mengajak teman-teman Kak Nara dan akhirnya terbentuk sampai hari ini bisa melebar ke Samarinda gitu. Oke dari Kanara. Nah terus awalnya sampai bisa kebentuk tim Samarinda tuh gimana? Penunjukan, seleksi, rekrutmen atau gimana? Oke, untuk awal VPT Samarinda ini terbentuk, sebenarnya awalnya ini karena ada salah satu dosen dari kami yang bernama Oke. Pak Eka. Oke, Israel. Ya, pas mulai mengajar, Pak Eka berkata siapa di sini yang mau untuk bergabung ke dalam VPT Samarinda ini. Nah, waktu itu tuh di kelas tuh hanya saya, Indah dengan sama Akmal. Iya. dengan satu Dengan rekan teman, ya, teman Ini lain. Mas Surya kemana? Oh, jadi berbeda. Dalam beda kelas. Iya, kebetulan Pak Eka juga dosen saya di salah satu matkul dan di situ juga dia Iya, ajakin iya. di kelas juga sama Pak Eka. Diajakin juga. Iya. Diajakin juga. Dan Oke, itu memang tunggu. Saya lagi cari benang merahnya. Berarti Pak Eka ini sudah kenal duluan sama Mbak Nara? Iya, Ya. betul. Oke. Sudah kenal Oke. duluan dan jadi mediator untuk Samarinda ini. Jadi Oke. awal mulanya dikenalkan kami dengan VPatch Balikpapan itu lewat Pak Eka gitu. Oke. Kayak mau nggak, ayo ikut gitu. Tapi yang mau aja, maksudnya nggak perlu dipaksakan gitu. Yang mau aja gitu. Nanti kita rencanain kapan ketemunya nih sama Kak Nara gitu. Jadi kita bikin jadwal dan akhirnya ketemu sama Kak Nara. Oke. Di awal ada berapa orang? 5 atau 6 ya, yang baru awal banget Awal ketemu tuh. sekali. Nggak sampai 6 orang. Ini yang menarik. Volunteer. Apa? volunteer lah, volunteer. Alah, ribet suka relawan. Relawan. Iya, benar-benar. Maklum beda generasi. Oh, Relawan. Iya. Relawan, kerja relawan di zaman sekarang, di zaman orang yang sangat-sangat nggak bisa lepas dari handphone, yang orang lebih suka mantengin tren terbaru ketimbang kerja, yang kerja pun kadang pengen cari yang bisa, kalau bisa di depan HP. Kok mau-maunya kalian jadi relawan itu? Nggak dibayar kan? Enggak dong. Relawan Tidak. nggak dibayar gitu. Ngurusin anak jalanan, nanti kita tanya ya suka dukanya. Nah, oke, kita tanya itu dulu. Kok mau sih kalian ngurusin anak jalanan dengan menjadi relawan itu? Apa? Pertimbangannya itu apa? Saya Dari siapa dulu? Ayo. Saya dulu deh. Silakan. Jadi saya itu kayak memang saya itu termasuk mahasiswa yang kupu-kupu, kuliah pulang dan Sorry. Kupu-kupu. iya, Kuliah, kupu-kupu. pulang. Iya, Oh, benar. iya. Saya mahasiswa yang termasuk bisa dibilang saya kupu-kupu banget. Saya kuliah pulang selalu begitu repeat sampai di semester 3. Nah, saya itu pengen banget gabung ke organisasi, tapi saya tuh pengennya yang berbaur sama masyarakat luar. Oke. Jadi ketemunya nggak gitu mulu, yang di kampus itu mulu. Oke. Jadi tuh pengennya kenal sama orang yang lebih luas lagi. Iya. Terus ketemu deh sama VPatch, akhirnya gabung di VPatch gitu. Mas Rizky. Oke, kalau dari saya pas awal-awal saya ke Samarinda sekitar 1 tahun yang lalu, yang sebelum diajak masuk VPS ini, saya pernah berada di dekat Islamic situ. Saya pas di lampu merah situ saya bertemu dengan adik-adik. Kalau tidak salah adik itu bernamanya Dani. Iya. Nah, saya waktu di lampu merah situ saya bertanya, "Adek, apakah adek sekolah? Kenapa?" Soalnya saya tuh bertemu dengan Dani ini pada siang hari gitu, yang seharusnya anak siang hari ini masih bersekolah gitu. Saya bertanya, "Dani kenapa? Kok nggak sekolah? Kok di sini?" gitu. "Saya nggak kerja Kak, katanya saya sudah lama berhenti kerja katanya karena ibu sakit." Nah, dari situlah saya kayak, wah ternyata pendidikan di Samarinda ini masih banyak juga loh ternyata anak-anak yang masih belum bersekolah gitu. Nah, makanya sejak saya mendengar kalimat dari Pak Eka yang tadi mengajak itu, saya langsung sangat tertarik gitu, walaupun emang dari duit tidak ada, materi juga pasti nggak dapet gitu. Oke. Kelihatan jelas kalau Mas Rizky ini memang bukan orang Samarinda. Iya. Orang Samarinda gak akan nanya-nanya kan. Malas sudah deh. Males banget gitu ya. Karena memang ya itu tadi ya stigma sama apa ya sudut pandang orang yang memang sebenarnya tidak semua sih, cuma rata-rata memang harusnya, apalagi kan ada istilah
anak jalan musiman ya, yang semakin banyak mendekati Lebaran atau mendekati awal tahun gitu. Kalau boleh tahu Mas Rizky ini aslinya dari mana? Oke, untuk asli saya dari Bandung. Ya kan? Nah, kalau Mas Surya, Kalau saya sendiri ya, saya nggak tahu, mungkin rasa sosial banget gitu. oh iya, oke. Dari dulu terus dari kecil bahkan saya kalau ngelihat, bukan dari anak jalanan dulu, dari kayak orang-orang yang membutuhkan gitu, misal kayak jualan dan itu nggak laku, terus kayak ada orang-orang di pinggir jalan yang minta-minta gitu. Iya, Itu saya berusaha banget gimana caranya bikin membantu mereka walaupun sedikit. Iya. Nah, dari situ mungkin yang bikin saya tertarik untuk membantu sesama gitu. Oke. Nah, pada akhirnya makin lama saya juga makin sering lihat anak-anak jalanan yang nggak sekolah dan dia minta kadang ngelap kaca lah apalah, dan itu maksa. Itu dari situ saya bilang jengkel banget sebenarnya sama anak jalan. Kesel ya? Kesel. Walaupun enggak lanjut terus dia. Nah, di situ kesel sebenarnya, tapi pada akhirnya saya tetap pikir juga ada alasan kenapa anak-anak ini begini, apakah karena faktor ekonomi atau memang karena terpaksa disuruh sama orang. Iya. Nah, dari situ saya teliti dikit, ternyata memang beberapa anak jalanan ini banyak yang karena faktor ekonomi. Dan di situ saya juga akhirnya terpikir gimana cara yang ngajar, dan itu mesti di Balikpapan. Habis itu ke Samarinda kuliah, itu sudah terlupakan sebenarnya awalnya. Tapi pas dengar ada volunteer gini, kaget. Oh, ada ternyata di Balikpapan, padahal saya nggak tahu itu volunteernya ada di Balikpapan. Oke. Mas Surya ini aslinya Balikpapan. Balikpapan, ya. Kalau di Balikpapan fenomena anak jalan itu ada juga. Banyak juga. Banyak juga ya. Banyak juga. Oke, Tapi di agak ke kampung, di Balikpapan Barat gitu. Oke. Banyak juga. Ya jadi ya sebagai informasi, data anak jalanan. Jadi data anak jalanan itu anak terlantar, anak jalanan, yang juga anak-anak ya fakir miskin. Kalau ditarik secara umum di Kaltim itu perkembangannya cenderung meningkat. Data dari 2000 sampai 2021 di Samarinda itu terdata 3001, tertinggi se-Kaltim. Di bawahnya itu ada Kutim yang angkanya, Kutim itu malah 1000 sekian. Tapi di Samarinda paling tinggi. Justru di Balikpapan hanya 300-an. Jadi memang kalau kita juga pernah tuh bikin berita soal kenapa anak jalanan ini bukan susah dihilangkan ya, artinya susah dibina, susah diarahkan untuk menjadi hal yang lebih baik, karena memang ya itu tadi, mereka ini ada yang musiman, ada yang mengkoordinir. Kalau yang pure mereka berada di garis kemiskinan itu tidak terlalu signifikan, artinya tidak terlalu mendominasi, tapi memang ada gitu. Tapi mereka cenderung ikut-ikutan sama yang sudah ada, gitu kan, yang sudah ada. Nah, ini menarik. Mereka itu kan rata-rata memang, kalau dari yang adik-adik ini ajarin mereka putus sekolah atau sama sekali nggak sekolah? Dari yang kita sudah dapat di lapangan, sejauh ini tuh beberapa dari adik-adik itu sebenarnya bersekolah, tapi setelah sekolah mereka lanjut jualan. Ada juga yang seperti itu. Kemudian ada juga yang memang dia benar-benar sama sekali tidak sekolah. Ada juga yang memang dia Posisi pelajaran itu seperti apa? Isi pelajarannya gimana tuh polanya? Jadi di VPatch ini setiap minggunya itu bakal ada mata pelajaran sekolah juga yang bakal diajarin gitu. Jadi sudah ada skemanya, minggu ke-1 mata pelajaran apa, minggu ke-2 mata pelajaran apa. Kemudian sudah dibagi juga pengajar-pengajarnya. Terus selain mengajar juga biasanya tuh kita bakal ada game dulu tuh sebelumnya, atau kadang setelahnya gitu. Tergantung nanti jadwal pengajarannya tuh gimana. Terus cuacanya juga kan Samarinda juga sering berubah-berubah ya kan. Jadi nanti setelah belajar atau sebelum belajar itu bakal ada games dulu supaya mereka semangat. Nanti setelah itu baru mengajar gitu. Selama ini posisi lokasi mengajarnya itu di mana?
dalam sejak berdirinya VPS Samarinda ini sampai detik ini, VPS Samarinda itu baru mengajar di satu lokasi, Oke. tepatnya di Jalan Antasari di Gang Berkah gitu. Antasari Gang Berkah. Iya, Itu rumah benar. warga atau apa? Perumahan warga Perumahan sih dia, Iya, dalam iya, satu deret gang gitu. Dia gangnya termasuknya Oh, berarti kecil. kalian berpindah-pindah atau pada satu lokasi rumah? Satu lokasi rumah, kebetulan Hmm. difasilitasi sama Pak RT-nya. Oh, oke. Berarti Pak RT fasilitasi nanti anak-anaknya datang gitu Iya, ya? benar Oke. banget. Setiap ngajar ada berapa anak jalanan tuh yang diajarin? Untuk anak-anak jalanan sebenarnya tidak begitu banyak ya Pak, karena di hari Minggu ini jalan itu cukup ramai gitu anak-anak Oh, yang rata-rata bekerja di jalan lagi itu kerja, lagi kerja gitu. Oke, oke, oke. Nah, jadi rata-rata yang sering datang itu yang emang adik-adik yang tidak bekerja pada hari Oke. itu Betul. gitu. Tapi ada juga beberapa emang yang mereka rela untuk mengikuti pengajaran kita dulu, baru lanjut dengan kerja gitu. Oke. Kalau dikira-kira rata-rata sekitar 25 ada Pak. Iya. 25 orang. Tapi kalau lagi pas musimnya nggak bagus atau Iya. memang lagi pas mungkin mereka juga lagi malas atau gimana ya, Iya, paling iya. paling sedikit itu biasanya 15, kadang 10 juga pas lagi hujan gitu, kadang Oke, 10 orang aja oke, yang datang Oke, gitu. oke. Berarti itu pola pelajarannya berdasarkan umur mereka atau gimana? Berdasarkan Materinya tuh Berdasarkan umur ya? umur dan jenjang. Berdasarkan umur dan jenjang. Iya, benar. Oh. Jadi bakal ada yang preschool tuh bakal diajarin caranya baca tulis, ngenalin abjad. Terus nanti bakal ada yang kelas 1 sampai kelas 3. Terus yang paling tinggi tuh kebetulan di kami hanya sampai di kelas 4 sampai 6 Oke. gitu. Nah, kalian ini kan masih kuliah. Iya. Jurusannya tadi apa? Saya sastra Indonesia. Sastra Indonesia. Mas Rizky? Sastra Inggris. Sastra Inggris. Saya juga sama dengan Sastra Inggris. Inggris. Bisa dapat jadi belajar jadi pengajar itu seperti apa? Seperti gimana? Ada yang ngajarin? Ada yang training? Otodidak. Atau gimana? Atau otodidak aja? Otodidak, Betul. benar. Terus cara belajarnya gimana? Apa lihat di YouTube tuh gimana guru ngajar atau gimana? Langsung praktek lapangan gitu. Langsung, Iya, langsung benar. aja. Spontan langsung. Ah. Nah, oke. Oi. Karena spontan berarti juga mendapat respon yang spontan kan? Ya, ini dalam gambaran saya nggak tahu di lapangannya gimana. Ini anak jalanan ini kan punya pemikiran yang agak berbeda nih sama, karena kan mereka sudah cenderung kenal sama duit, Iya. gitu ya. Jadi menurut mereka hal-hal yang tidak bersinggungan sama duit bukan sesuatu yang bermanfaat, Iya. gitu. Itu terasa juga ya pada saat mengajar. Umpamanya ini ngapain sih mereka ini kakak-kakak ini? Ini ngapain sih? Ngapain repot-repot ngajar kita ini? Pernah dapat kondisi seperti itu nggak? Atau pengalaman yang paling nggak enak tuh kondisi seperti apa sih saat ngajar mereka ini? Kan mereka ini kan berbeda ya. Artinya kan dengan di sekolah kalau di sekolah umum kan cenderung mereka lebih taat lah sama aturan kan. Nah kalau di sini, ini kan lain sekolah. Ngapain saya harus? Ngapain? Pernah nggak ketemu kondisi kayak gitu? Sebenarnya pas awal-awal sebelum mengajar juga saya akan berpikir seperti itu. Iya, oke. Nah, pas mengajar ini ternyata respon adik-adik ini sangat senang gitu dengan mengajar. Oke, Bahkan oke. pas kami memutuskan tidak mengajar karena lokasi lagi hujan, adik-adik sampai menunggu Kak, sudah Iya, menunggu di benar. lapangan. Kak, Oke. kemana Kak? Ini Kak, ayo kita belajar hari ini gitu. Iya, iya, Pas iya. pas kami datang ke lokasi juga kita tanya, Adik mau belajar nggak? Mau Kak, mau, ayo belajar gitu. Jadi alhamdulillah sih untuk saat ini kita Iya. nggak ada dapat respon yang kurang gitu. Antusiasnya Antusiasnya tinggi banget. terasa tinggi gitu. Ini kan berarti kalian ngajar hanya untuk membackup sisi pendidikan mereka bagian sekolah. Bagian dari sekolah Iya. paling nggak mereka paham soal pelajaran gitu aja ya. Benar. Belum ada arahan sampai nanti umpamanya bisa ini sudah tahap selanjutnya ya umpamanya nanti sudah ke arah bisa di backup sama pemerintah untuk disekolahkan atau gimana gitu. Sudah ada arah ke sana atau gimana? Ini kan ini sudah diajarin nih, udah proses jalannya udah jalan. Nah, terus nanti gimana nih setelah diajarin gimana? Mau kemana nih anak-anak nih? Gitu. Oke, kalau ini kan kita lagi ngajar ya. Nah, untuk itu selain kita mungkin ke depannya ada beberapa saran dari luar juga sih, kayak Pak Eka kemarin. Kita itu bukan ngajar ilmu doang. Beberapa kita nanti mau nambahin kayak ngajar tari. Iya, di bidang ngajar seni, tulis. di bidang Iya, itu untuk anak-anaknya. Lalu untuk kalau kerjasama, mungkin kita
agak nih ya bingung juga sebenarnya Iya, iya, di mana kita harus bekerja sama gitu. Yang Oke. mau menaungi siapa. Kalau nggak bisa ya Dispora juga sama seperti Vipers Balikpapan. Nah, Oke. sedikit arahan juga dari kemarin sempat berbincang juga sama Kanara, kedepannya tuh mungkin kita bakal coba melobi bekerja sama dengan dinas-dinas yang bisa menaungi lah. Ya, dinas terkait ya. Dinas terkait. Benar. Kalau dari sejauh informasi yang kami dapat dari Kanara juga, untuk kerjasama itu yang dari VPatch Balikpapan itu sudah bekerja sama sama dinas sosial dan juga dinas pendidikan. Oke. Jadi anak-anak yang mohon maaf putus bersekolah ini bakal difasilitasi oleh dinas pendidikan dan juga dinas sosial nantinya. Nah, mudahan harapan dari kami ini nantinya VPatch Samarinda ini juga bisa mengikuti jejak Balikpapan untuk bekerja sama juga dengan dinas terkait. Oke, gitu. oke, menarik ya. Ya. Nah, oke. Saya udah dapat gambarannya. Cuma yang saya penasaran, kembali ke pertanyaan awal. Kalian dapat apa sih dari program ini gitu ya? VPatch ini kalian dapat apa gitu? Makanya kalau cuma sekedar wah saya melihat mereka ya bisa banget lah. Kita juga kalau lihat anak-anak ya pasti merasa kasihan juga kan. Benar. Nah, maksudnya secara personal, secara pribadi apa sih yang kalian dapatkan ini sudah hampir setahun ya? Berapa bulan sudah kira-kira? Sudah sekitar 8 8 bulan sudah banyak proses belajar sudah kan? Iya. Sudah banyak proses belajar mengajar, sudah banyak proses menghadapi anak-anak ya dengan segala macam tabiatnya ya. Iya. Nah, dengan pengalaman yang sampai di situ, sampai di titik ini, tuh kalian dapat apa sih? Secara personal tuh dapat apa? Coba Mas Rizky dulu dapat apa sih? Oke, kalau dibilang dapat apa, sebenarnya secara materi kita nggak dapat apa-apa, Pak. Oke. Apalagi uang gitu. Cuma balik lagi gitu pada saat kita mengajar sudah selama 8 bulan ini, terus kita melihat perkembangan dari adik-adik setempat, Ya. dari mulai adik-adik yang sebelumnya belum mengenal huruf, sekarang Ya, sampai sudah lumayan bisa mengenal huruf dan mungkin bisa kita ketika sudah bisa membaca gitu. Iya. Dan itu tuh benar-benar membuat kita tuh merasa, ternyata kita tuh berhasil loh gitu. Ternyata anak-anak ini bisa kita ajarkan tanpa harus dengan guru gitu. Ternyata kita juga bisa sebagai guru untuk mengajarkan adik-adik gitu. Iya. Seperti saya begitu. Kalau Mbak Indah? Mungkin kalau dari saya, kalau ditanya sebenarnya apa sih keuntungannya ikut VPatch, kan nggak dapat materi, terus juga paling dapatnya capek. Kalau menurut saya VPatch itu nggak hanya sekedar itu, nggak hanya sekedar tentang materi. Pertama, saya juga seneng banget bisa ketemu teman-teman banyak, nggak cuma dari komunitas Samarinda doang, tapi juga bisa kenal sama yang dari Balikpapan. Terus juga selain relasi nih, saya juga seneng banget bisa berbagi sama adik-adik yang mohon maaf kurang beruntung, mungkin dari segi ekonominya, mungkin dari segi lingkungannya yang membentuk mereka. Terus juga selain itu saya juga ngerasa seneng banget kalau seandainya mereka tuh antusiasnya tinggi, apalagi kalau kita nggak jadi ngajar gitu, itu seneng banget rasanya dikangenin sama mereka. Setiap kita ngajar, Kak Indah kemana, kok nggak datang kemarin, itu rasanya buat saya makin menggebu-gebu banget kalau ayo udah ngajar gitu. Rasanya tuh senangnya tuh beda gitu kalau misalkan dengar mereka tuh selalu appreciate kita setiap datang gitu sih. Kalau Mas Wahyu? Surya. Mas Surya ya. Banget Wahyu Ya. Sering banget Wahyu. Kalau Mas Surya gimana? Oke, seperti yang saya bilang sebelumnya, saya itu tertarik untuk membantu ya. Karena dengan membantu ini langsung ada kayak rasa puas gitu nah. Akhirnya ada gunanya saya itu selain di keluarga saya bisa berguna untuk orang lain juga gitu. Ini oke, karena sudah nyebut keluarga. Keluarga setuju nggak? Kalau dari saya setuju banget. Setuju ya? Sekali. Oke. Alasannya setuju kenapa? Kalian yang yakinin atau kalian malah kondisikan dengan kondisi yang berbeda pada seobrolin ke sana? Alasannya apa? Kalau setuju itu? keluarga saya jujur aja sebelumnya memang alhamdulillah keuangan untuk bisa saat saya SD. Nah, menjelang ke SMP ada sebuah kan ayah meninggal dan itu jatuh banget jadi kekurangan gitu nah. Dan di situ kami merasa banget susahnya kalau nggak ada uang dan lain-lain, kita susah sekolah ya, mau ke sekolah susah gitu, mau jalanan kadang jalan jauh buat sekolah aja gitu.
Nah, akhirnya pas sudah lumayan naik pas kuliah ini, udah lumayan merangkak lagi lah keluarga saya itu. Iya. Karena anak-anaknya sudah kerja semua, termasuk saya sudah kerja kan, jadi bisa sendiri. Dan di situ kita mengingat gimana rasanya pas di bawah gitu. Mama saya bilang kalau bisa bantu orang bantu. Pokoknya Oke. Mbak Indah keluarganya nggak protes ya, malah dukung ya? Dukung banget karena pesan dari bapak saya apa ya, kalau misalkan kita nggak bisa bantu penuh secara finansial, kita tuh harus bisa mengorbankan sedikit tenaga kita, meskipun itu cuma sedikit, kita tuh harus bisa membantu orang. Entah itu kita dari membantu mengajar sedikit, itu menurut saya sudah membantu karena kita nggak tahu ke depannya dampak yang bakal kita bawa. Jadi menurut saya dan keluarga saya itu boleh banget. Karena kita nggak harus bantu dari segi finansial, kita juga bisa bantu dari segi tenaga, dari kayak cara kita ngajarin mereka, berbagi ilmu. Karena ilmu kan nggak harus tentang ilmu mata pelajaran ya menurut saya, tapi juga berbagi sama mereka kebahagiaan itu juga penting banget. Oke, nah ini kalau ini kan dari jauh nih, Iya. jauh-jauh suruh kuliah malah ikut relawan. Nah biasanya kan ngapain lagi kamu nggak fokus kuliah gitu? Gimana respon keluarga? Oke, kalau dari respon keluarga sih sebenarnya sangat mendukung, karena sebelumnya orang tua saya juga dulu waktu saya masih kecil, orang tua saya pernah mengajar dengan sukarelawan juga gitu. Jadi jadi orang tua saya paham betul situ yang namanya anak-anak yang mendapatkan fasilitas pendidikan yang kurang ini ya benar-benar harus kita bantu gitu. Begitu. Jadi pas ayah dan ibu saya tahu, beliau sangat mendukung gitu. Itu memang tetap ada korelasinya memang ya. Kalau jadi relawan itu harus disesuaikan dengan pengalaman masa lalu. Gitu. Oke, ini kemarin bikin event kan rekrutmen. Iya. Rekrutmen Mas Surya jadi ketuanya. iya, betul banget. Waktu itu yang daftar sekitar 90 orang. lebih, 99 totalnya Itu- di form itu. Iya, itu nanti dikondisikan menjadi pengajar. Iya. Semua menjadi pengajar. Iya. Itu rata-rata pekerja sama Mahasiswa, pekerja, dan banyak-banyak lagi, ada 2-3 orang. mahasiswa ya? Iya, mahasiswa bener. semua. Materi dari acara itu apa aja sih sebenarnya sampai harus mereka direkrut, diseleksi dan nanti ditetapkan sebagai pengajar? Itu apa aja tuh dari event Jadi itu? yang pertama saya ingin tumbuhkan di para peserta yang mau gabung ini adalah gimana cara mereka mau berbuat kebaikan gitu. Oke. Karena sebelumnya saya pas sambutan juga saya ngomong nggak ada untungnya kalau kalian ikutin, kalian udah dapat uang, kalian udah dapat keuntungan pribadi gitu nah. Iya. Kecuali kalian cari sendiri gitu. Jadi di sini carinya cuma yang mau membantu, mau berbuat baik gitu nah. Oke. Di situ ya yang saya anui, kalau dia mau niat berbuat baik, dia harus ikut. Dan kalau dia mau aktif dan benar-benar sungguh-sungguh, dianunya itu. Kurang lebih yang kita butuhkan itu, yang jadi materi utama saya untuk rangkaian acaranya itu. Oke, siap. Habis itu kami selain dari berbuat kebaikan itu, kami juga harus mengkoordinir juga, karena kita kan volunteer, kita komunitas, kita punya jajaran struktur organisasinya gitu kan. Nah, kita juga harus bisa membuat mereka kayak bergabung dengan kami dan bekerja bersama di struktur organisasi itu, kerja sama timnya juga. Berarti ada komunitasnya VPC itu ya. Kalau Samarinda sendiri sekarang sudah ada berapa orang? Anggotanya? Tetapnya ada sekitar 25 orang. Di luar yang daftar ini? Iya. Berarti kalau nanti daftar ini umumnya keterima, taruhlah ya, keterima semuanya nih, tambah 90 orang ya? Iya. Oke. Nah, yang menarik kan di mana-mana organisasi itu butuh operasional. Iya, Nah, benar. IPET sendiri untuk operasionalnya sekarang ini seperti apa gitu, supaya bisa kayak tadi gelar event, terus operasional ngajar, kan apapun pergerakan itu kan butuh operasional, Iya. butuh biaya. Selama ini itu di backup dari mana? Saya selaku bendahara, alhamdulillahnya setiap ada event
pasti ada rekan atau teman-teman di luar yang bantu donasi buat berjalannya kegiatan. Terus selain mengandalkan donasi, kita juga meminta dari teman-teman anggota juga untuk punya kas gitu. Jadi Oke, oke. jadi sumber dana utamanya dari VPC itu sebenarnya dari kas anggota. Kas Dan anggota. setelah itu kalau misalkan kita mau ngadain event atau apa, kita bakal buka donasi. Kayak misalnya Oke. untuk VPatch berbagi atau buka puasa bersama, itu kita bakal buka donasi. Dan donasinya itu nggak hanya tentang materi uang gitu. Jadi juga nerima kayak apa ya, fasilitas kayak misalnya alat tulis, itu kan penting banget buat adik-adik gitu. Jadi nggak hanya tentang materi, tapi juga tentang barang untuk Oke. fasilitas gitu. Oke. Berarti ada iuran anggota ya? Iya benar. Iuran anggota itu bulanan. Bulanan apa pada saat bergabung saja atau pada saat mau gelar event? Kalau yang ini sih dia berjalan sampai dari awal bergabung sampai demisioner kalau kita Oke, bilang. oke. Jadi dari awal hingga akhir tuh mereka hanya bayar 100.000 dan itu boleh dicicil bebas gitu. Setahun. Dalam setahun. Dalam satu kali periode itu 100.000. Berarti kalau dalam satu periode uang kas itu kita bayar anggota ngasih ke bendahara, ngasih untuk ke komunitas setahun sekali. Iya benar. 100.000. Setahun sekali. Berarti ini di luar dari donasi ya. Kalau dalam 25 orang 250.000 dalam setahun. Iya. 250. 2.500.000. Salah lagi. Matematikanya gitu lah. Kebetulan matematika memang maaf ya sastra ya. 2.500.000 untuk aktivitas tahun kan pasti nggak cukup ya. Iya. Untuk operasional. Berarti masih mengandalkan donasi ya. Benar, donasi. Pernah kepikiran nggak buat produk sendiri atau buat jasa sendiri yang dari komunitas yang misalnya umpamanya karena sudah dapat pengalaman ngajar, buka les gitu untuk yang di luar anak-anak jalanan atau apalah gitu. Kepikiran nggak buat bikin sesuatu yang untuk menambah kas yang mohon maaf yang selain minta gitu. Kalau sejauh ini sih mungkin rencana kita ke depannya setelah satu periode ini mungkin di oprek selanjutnya kita pengen banget buka departemen wirausaha. Oke. Karena kayak selain buat nambah juga itu menurut saya penting juga. Pasti setiap segala sesuatu, entah itu komunitas, entah itu organisasi atau apapun, itu kan pasti ada yang namanya divisi wirausaha. Nah, lewat situ mungkin kita bisa carilah dana tambahan untuk operasional mengajar. Oke. Nah, ya semakin menarik ini. Mau panjang-panjang nanti malah. Oke ya. Kalau saya menariknya sebenarnya apa ya, di tengah kondisi sekarang ini masih banyak. Kemarin kan kita juga terima tamu tuh yang apa, dompet duafa ya, jadi rata-rata anak mahasiswa juga banyak. Makanya semua ternyata masih ada anak-anak mahasiswa yang peduli gitu ya sama sesama gitu. Apalagi kalau macam seperti VPatch ini kan menurut saya unik karena anak jalanan. Karena kita pengalaman sebagai media menghadapi anak jalanan itu waduh. Iya, bukan kompleks gitu ya. Kompleks. Kondisi mereka itu kompleks gitu ya, bukan hanya sekedar, karena mereka itu bukan sekedar miskin juga ternyata. Ada yang memang yang memang benar-benar nggak mau ngapa-ngapain selain santai gitu. Memang ada yang memang terkondisi lingkungannya mereka nggak mau ngapa-ngapain selain jadi preman gitu ya. Jadi memang pengaruh lingkungan. Nah, pernah nggak dapat pengalaman tidak mengenakan dari ngajarin anak-anak? Paling kalau sejauh ini kendala pas baru banget awal mau mulai cari lokasi, itu menurut kita menantang banget sih karena pasti bakal ada penolakan dari pihak yang bakal dimasukin ini gitu. Dimasukin maksudnya bakal benar yang kita mau mengajak kayak boleh nggak gitu, kadang kita dapat penolakan gitu. Ya? Kemarin sempat ngalamin soalnya. Akhirnya sampai ketemu yang nggak nolak ini gimana?
Oke, jadi pada awalnya kita Iya. itu kan mencari lokasi yang dimana kita bisa mengajar. Oke. Jadi awal-awal itu kita membagi anggota VPET yang awal-awal itu ada sekitar 12 lah ya, Iya, 10, 12. sekitaran Nah, 12. sekitar segitu. Lalu pada saat itu kita membagi 12 orang ini ke dalam beberapa kelompok. Mm-mm. Jadi kelompok pertama itu kita bagi ke gang yang sekarang ini, yang sekarang kita mengajar. Dan yang kedua, ketiga, keempat, kelima ini berbeda. Nah, pada saat itu saya mendatangkan lokasi yang kedua ini ada di wilayah Samarinda. Nah, pada waktu sore hari, saya datang ke RT setempat untuk perkenalan gitu Iya, iya. mengenai VPS ini, bagaimana program apa yang ingin kita lakukan ke anak-anak. Iya. Tapi dari RT setempat langsung pulang, bukan tempatnya di sini gitu. Iya, itu penolakannya. Langsung mentah-mentah kayak ditolak. Oke. Iya. Iya, selalu mulus ini. Iya sih, namanya perjuangan ya. Iya. Terus gini, umpama nih, saya punya link yang bisa ngumpulin anak jalanan di wilayah tertentu. Ya, apalah itu ya, anak-anak yang putus sekolah atau anak-anak yang memang butuh pelajaran di luar pendidikan formal mereka. VPET itu bisa membackup itu enggak? Sebenarnya gini, saya kumpulin nih anak-anak taruhlah di wilayah saya, di wilayah saya belum pakai. Saya kumpulin, mereka ini mau belajar, tempatnya ada. Kalian bisa terlibat untuk ngajar itu enggak? Kalau ada permintaan seperti gitu. Kalau dilihat dari mungkin nanti setelah oprek ini dengan jumlahnya yang cukup banyak ini, Oke. kita bisa Bagi. bagi Iya, benar. bisa Bakal kita ada tim yang bantu. Iya. Ya, tapi untuk saat ini karena belum ada anggota baru, Iya. yang satu tempat ini. Kita satu ya. Dulu ke situ. Oke. Karena kalau mau dikembangin, maksudnya kan kalau mau buka link baru, kayaknya mainnya di situ deh. Mainnya tuh kayak di LPM, kalau di kelurahan kan mereka tuh yang paling tahu tuh kondisi warga. Kita bisa kumpulin. Nah, kan kalau ada macam seperti ini kan hal-hal yang langka dan unik kan. Ngajarin anak-anak kayak gitu dengan segala macam kondisinya. Maksudnya kalau mereka sudah kita siapin ini di kelurahan gitu, kalian bisa datang nggak? Tapi ya kan, ya kalau dengan pemerintahan paling mereka siapinnya venue saja kan. Gitu. Tapi kedepannya konsep begitu bisa ya. Kalau sejauh ini mungkin ya mudah-mudahan saja bisa sih. Iya. harapan Terus- Ingin kita begitu. Oke. ingin itu. Oke. Tapi kalau ini dari segi tahapan mungkin biasanya bakal fokus dulu ke satu tempat. Nah, itu Ya. bakal jadi tempat selanjutnya. Ya, Jadi nggak hanya menetap di situ, nanti bakal pindah lagi ke tempat yang lain. Nah, jadi prosesnya itu kita berbagi lagi, cari tahu di mana tempat yang sesuai lah sama kriteria kita kayak gitu. Oke. Memungkinkan nggak kalau misalkan kita jadi bakal ada berbagi lagi, kita cari tahu lagi informasi-informasi dari adik-adik itu, baru nanti kita coba izin ke pengurus setempat kayak Pak RT dan lain-lain, itu memungkinkan nggak, dan itu bakal terjadi terus menerus. Jadi kita bakal fokus dulu satu tempat, nanti kalau ada tempat baru yang memungkinkan, nah itu bakal jadi next destinasi kita gitu. Ada satu yang saya penasaran pengen tahu. Selama ngajar sama anak-anak ini, anak jalanan, saya fokuskan ke anak jalanan ya, pernah berinteraksi sama orang tuanya, terus respon mereka itu gimana? Pernah nggak? Interaksi sama orang tuanya. Ya kan, orang tuanya interaksi, terus respon mereka tuh gimana? Pernah dapat respon yang positif dan negatif nggak? Pasti ada ya. Namanya juga kita mengajar. Kalau dari pengalaman kami gitu, sejauh ini pasti bakal ada yang tanggapannya positif dan negatif kan. Kalau dari positif tuh orang tuanya pasti seneng banget gitu. Tapi kadang ada juga beberapa yang kayak ngapain sih gitu. Karena Waktunya anak-anak jadi tidak bekerja kan. Jadi kadang juga mohon maaf kadang sampai dijemput kerja dulu gitu kayak sudah waktunya, malah disuruh kerja. Iya kadang dijemput gitu kadang. Jadi pasti positif dan negatifnya pasti ada juga yang malah kamu nggak belajar kah gitu, itu kakaknya sudah datang gitu. Kadang ada juga yang begitu, pasti bakal ada positif dan negatifnya sih. Tapi selama ini kita lebih sering menerima respon positif. Pasti
ya. Positif, banyak positif. orang tuanya juga antusias buat mendukung. menerima kita. Kalau yang negatif itu mungkin di awal-awal ya. Enggak juga. Di awal lumayan ada. Dia di awal ada sih. juga. Ada. Tapi kadang adiknya yang Kak saya pamit duluan ya gitu. Buat pamit duluan gitu. Oke. Ya. Ini selama 8 bulan Mm-mm. sudah pernah direspon pemerintah nggak? Kalau sejauh ini kami memang belum membuka untuk itu sih. Oh, memang belum dibuka. Iya, belum Oke. memang membuka link untuk ke sana. Oke. Ya. Mungkin kedepannya kita bakal Iya. karena kita sangat butuh. Iya, Sedang sangat membutuhkan. mempersiapkan untuk itu. Mungkin Iya. bisa di tahun depan atau tahun-tahun selanjutnya sih, karena mungkin di tahun yang masih ibaratnya kami masih belia banget ya usianya komunitasnya di sini. Jadi mungkin bisa di next generasi kita harus mengubah strukturnya buat lebih mantap lagi lah, buat kerjasama sama pihak yang lebih mapan lah untuk urusan Ya. itu gitu. Iya. Oke, ya. Menarik ya. Kalau menurut saya komunitas seperti ini sebaiknya justru tumbuhnya itu harus kita dukung. Selain lingkungan sekitar juga termasuk pemerintah. Menurut saya karena pemerintah memang berkewajiban tuh malah untuk melindungi anak-anak miskin, anak-anak yatim, dan anak-anak jalanan. Nah, mungkin dengan bantuan adik-adik ini, ya kondisi itu bisa mendapatkan kondisi yang lebih ideal gitu. Oke, kita sampai di penghujung. Kita pengen harapannya adik-adik ini seperti apa? Harapannya gimana? Terus ke depannya terdekat itu kalian mau seperti apa? Mas Rizky dulu ya. Oke, silakan. Untuk harapan saya ke depannya untuk VPS ini, karena seperti yang tadi Bapak katakan bahwa di Kalimantan Timur ini masih banyak sekali anak jalanan. Nah, jadi harapan saya adalah saya ingin untuk kedepannya mungkin VPS bisa membuka cabang lagi mungkin di daerah Kalimantan seperti di Berau begitu, karena sepertinya di daerah tersebut juga sangat banyak gitu anak-anak jalanan yang membutuhkan pendidikan lebih begitu. Oke. Kalau Mbak Ida? Mungkin kalau dari saya harapannya ke depannya mungkin sama dengan Rizky bisa lebih meluas lagi, terus juga antusiasnya dari pemerintah, dari teman-teman yang minat banget buat mengajar juga bergabung bersama kami itu makin tinggi antusiasnya. Terus juga harapan saya ke depannya banyak media atau komunitas lain yang bisa membantu atau mensupport lah ibaratnya kegiatan kita ini. Yang paling penting adalah dari pemerintah sih menurut saya itu penting banget. Kalau Mas Surya? Kalau dari saya sendiri yang paling dekat dulu di area kita sendiri gitu. Apa yang kita lakukan ada maknanya, anak-anak berhasil mendapatkan ilmu dan kita makin membesar dari situ. Mungkin memang kita nggak cuma ngajar-ngajar aja percuma tanpa ada hasilnya, tapi kita ngajar, kita ada hasilnya. Itu yang saya harapkan. Oke. Ya, begitu ya tadi bincang-bincang kita sama teman-teman, adik-adik ya. Saya bilangnya adik-adik karena memang usianya jauh banget di bawah saya. Ada di VPage ya. Niatnya mulia sekali. Programnya sangat-sangat positif dan memang layak kita bantu. Jadi kalau ada masukan, saran terhadap komunitas VPage ini silakan bisa masuk langsung ke medsosnya Media Kaltim. Kalau yang mau berdonasi atau memberikan sumbangan dalam bentuk apapun bisa juga melalui Media Kaltim juga lewat akun kami atau bisa langsung ke VPage Samarinda Iya, Instagram. bisa langsung ke akunnya VPage akun Samarinda. VPage Samarinda. Iya. Langsung ya, VPage Samarinda. Iya. Oke. Kita Samarinda. Oke, demikian perjumpaan kita dengan VPage Samarinda untuk edisi Mari Bicara kali ini. Kita akan ketemu di edisi lain dengan komunitas yang lain, dengan isu yang lain dan perbincangan yang juga berbeda. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.